Maka hendaklah kita masing-masing memikirkan, kira-kira sunnah apa yang aku tambah, yang aku ikuti sehari-hari daripada sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memikirkan tiap harinya, kira-kira apa gerangan yang dikerjakan Rasulullah, sekiranya aku bisa juga mengerjakan pekerjaan itu. Dan ini adalah bulannya, sehingga kita nantinya bisa termasuk dalam sabda Rasulullah SAW, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat kena lawan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapa yang paling baik akhlaknya? Orang yang paling meniru lawan Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang paling baik akhlak. Makanya ujar Rasulullah, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang bagus. Kemudian Allah Ta'ala pulang menyampaikan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau hai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Oleh karenanya orang yang paling banyak, paling bagus akhlaknya, paling mengumpati apa yang dikerjakan, apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang dilakukan Rasulullah, di antara yang dikerjakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suka membantu atau memberikan manfaat kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Sesuai dengan sabda Rasulullah, ujar sidin, al-khalqu kulluhum iyallah wa ahabbuhum ilaihi anfa'uhum lihi. Orang semua ini, al-khalqu makhluk sebaratan iyallah, tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menanggungnya adalah Allah. Rezeki kita, kehidupan kita, semuaan itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, laki pian itu secara zahirnya aja yang menanggung memberikan nafkah. Dasar memang wajib juga terhadap laki-laki, terhadap suami, terhadap laki. Wajib memberikan nafkah lawan bininya, wajib memberikan nafkah lawan anaknya. Kewajiban seorang suami. Mungkin hendak memberikan nafkah kepada anak bini, terus begini berarti. Hah? Mun panjang kada sanggup memberikan nafkah lawan anak bini, terus begini. Karena kewajiban dalam Islam. Kewajiban dalam Islam terhadap suami dibebankan memberikan nafkah kehidupan sehari-hari terhadap istri dan anaknya. Cuman jangan berlebihan juga. Suaminya, istrinya jangan menuntut yang berlebihan kepada suaminya. Tapi apa ujar Allah Subhanahu wa taala, yang paling Allah taala cinta dari kalangan makhluk itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat terhadap makhluk sesama. Makhluk sesama. Rasulullah berpandir, Rasulullah mengucap, Rasulullah bersabda, plus Rasulullah menggawi. Ada orang yang paling banyak memberikan manfaat melebihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam kehidupan dunia ini. Bahkan Nabi Muhammad bukan memberikan manfaat terhadap orang muslim saja ada. Rasulullah memberikan manfaat terhadap lil alamin, sampai-sampai Rasulullah memberikan manfaat kepada orang Yahudi, orang yang bukan dalam agama Islam. Ada diceritakan bahwasanya di ujung Madinah, di ujung kampung, jadi di ujung kampung itu ada bebinian yang kada Islam, yang kada Muslim, yang mana orangnya ini tuha bebinian. Habis itu kada ada bisi keluarga, kada ada keluarga yang menggaduhinya tuh, yang menggaduh apa bahasanya lah? Memelihara kan, menjaga, merawat. Itu menggaduh, bahasa Banjarnya merawat. Kada ada yang merawat perempuan tadi yang sudah tuha, sidin kesian, ada keluarga, ada surangan hidup di rumah. Nah, itu berada di ujung Madinah. Tapi Nabi Muhammad SAW tahu keberadaan sidin, orang Yahudi nih, orang Yahudi.
bawa makanan lawan sidin seorang. Sidin bawa, kalau bang andai kata Rasulullah ini menyuruh orang, nah ini ada makanan, tolong bariakan antar lawan si binian sana, tolong antarakan lawan nini yang ada di sana. Ada sidin seorang membawa makanannya, sidin seorang yang mengantar ke sana. Sehari 2 hari kan ada. Nah, ada. Sidin membawa terus beberapa tiap hari membawakan makanan kepada orang. Akhirnya apa? Tiap kali Nabi Muhammad membawakan makanan, disediakan makanannya sudah, Rasulullah paham orang yang paling bagus akhlaknya ini Nabi kita Muhammad SAW. Paham Sidin? Sidin lihat ini orang Turha. Orang Turha biasanya kan tapi kau memamah. Memamah yang karas-karas. Ada tahan lagi gigi sudah. Paham Rasulullah. Tahu ini orangnya orang Turha ini. Karena kau memamah. Tahu nih makannya bertagut aja nih. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah haluskan makanan dan Rasulullah haluskan, dihaluskan tidak? Yang kayak ibarat kita itu dipirik kan makanannya, dihaluskan sudah halus. Sekiranya kawa disuapakan lawan orang tua tadi, diambil Rasulullah, habis itu disuapakan sidin. Yang menyuapakan sidin seorang. Kalau bang andai kata nah ini sudah ulun halusakan makanannya, silahkan yang suap. Kenapa sidin menyuapakan? Ternyata sidin melihat ini perempuan ini orang tua ini ternyata matanya kadang lihat buta, sudah buta sih dia, tuha pulang karena yang merawat pulang. Tapi Nabi kita Muhammad SAW yang langsung merawat si untung pada sini. Nah, untung pada orang tua itu pernah dirawat Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Sebelum atau perahatan memberikan makan itu, orang tua ini selalu memberikan nasihat lawan Rasulullah. Karena ini ada tahu yang ada ini Nabi Muhammad, kada tahu yang di depan ini adalah Rasulullah SAW. Sehingga yang karena merasa tuha lebih dewasa daripada Rasulullah waktu itu dianggap masih muda, anak muda. Akhirnya memberikan nasihat. Nasihatnya apa? Nasihatnya ujar orang yang tuha ini, hai anak muda, ujar Rasulullah, inggih apa? Ikam tahukah apakah di Madinah itu ada sekarang ini orang yang mengaku nabi, orang yang mengaku rasul, ngarannya Muhammad bin Abdullah. Kada tahu akan ini orangnya. Kada tahu. Inggih kenapa? Ujar orang tadi, ujar orang yang tua tadi, itu Muhammad dia datang membawa agama yang palsu, agama yang tidak bujur, kada benar. Dia membawa mengada-ngada, inya hanya berdusta aja, inya mengubah agama nenek moyangnya, kakek moyang yang bahari sambeti sedikit. Rasulullah apa balasan Rasulullah? Kalau bang andai kata aja Rasulullah itu adalah ulun, kada berdiam Nabi Muhammad SAW. Sidin inggihakan aja. Oh inggih. Hari yang pertama, hari yang kedua sama. Pokoknya tiap memberikan makanan Rasulullah SAW selalu diberikan nasihat terhadap orang tua itu. Tapi Nabi kita Muhammad orang yang bersifat hilm, lambat marah. Sidin kada pemarah orangnya. Jaka Nabi Muhammad pemarah sudah bisa-bisa isuknya sidin makani racun bisa. Apa ini menyambati aku nih, aku uyuh-uyuh memberi makan. Tiap hari memirikakan pulang, begitu menyuapi pulang. Sekalinya balasannya disambati pulang. Sambati dipitnah dan macam-macam. Mun kita tuh bisa isuknya kita bawakan racunnya sekali. Kita anukan racun tikus dia mati dah langsung. Tapi Rasulullah akhlak sidin, berarti adab Nabi kita Muhammad SAW. Hari setelah itu sudah tetap sama nasihatnya kayak itu pulang. Pokoknya ikam jangan beriman, jangan hakun percaya lawan ajaran yang dibawa Muhammad bin Abdullah itu. Ternyata pada suatu hari waktu wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, sekalinya yang tuha ini Allah Ta'ala takdirkan panjang umur. Jadi orang tua itu bisa aja panjang umur daripada yang muda-muda lah. Tapi mudah-mudahan kita panjang umur seberatan insyaallah. Allah Ta'ala takdirkan panjang umur ini, padahal tadi makan sudah kada kau mau mamah, tapi panjang umurnya, buta, kada melihat lagi, cuman rezekinya Allah Ta'ala berikan. Akhirnya pas meninggal Rasulullah itu diganti khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kan khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, khalifatul ula,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menggantikan daripada khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu apa ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Beliau ini bertekad berangan-angan bahwasanya akan mengerjakan seluruh yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya apa yang digawi Nabi Muhammad, Sidin bertekad, ya Sidin aku harus menggawi juga. Itu luar biasa. Sahabat yang luar biasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi aku hendak mengurangi satu sunnah pun yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau aku masih hidup. Selama aku masih hidup, jadi aku akan hakun mengurangkan sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa yang dikerjakan Rasulullah dikerjakan juga oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dulu Rasulullah andai kata bilanya mendapatkan harta ghanimah memberikan kepada Fulan bin Fulan sekian persen, maka sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilanya dapat ghanimah akan memberikan Fulan bin Fulan itu sama persenannya dengan apa yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya apa yang digawi Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq gawi. Akhirnya Sidin bertakon lawan anak Sidin, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kan Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya para istri ini lebih tahu apa yang dikerjakan suami daripada orang lain kalau di dalam rumah. Kalau di dalam rumah biasanya para istri lebih tahu apa yang dikerjakan suami. Tapi kalau di luar rumah kawan-kawan yang lebih tahu daripada istrinya. Nah, makanya di dalam hadis biasanya yang paling banyak membawa hadis tentang rumah tangga, tentang hubungan rumah, pokoknya berhubungan dengan rumah tangga itu yang paling banyak membawa hadis itu adalah para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang paling banyak Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu lebih dari 2000 hadis yang Sidin riwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah istri yang satu-satunya yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, betakon ya Sidin. Hai Aisyah, kira-kira apa lagi pekerjaan yang belum aku kerjakan yang pernah dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Takon orang Sidin. Ujar Sayyidah Aisyah, kayaknya semua yang Rasulullah gawi sudah pian kerjakan. Sama sudah pian mengerjakan apa yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman Jasidin ada satu lagi yang pian tahu. Apa itu? Jasidin aku harus menggawi juga. Menurut Rasulullah menggawi itu. Ujar Sayyidah Aisyah, di sana itu ada orang kafir, orang tua, yang mana orang tua itu tidak ada yang merawat. Nah, pian masih belum pernah merawat orang tua itu. Itu Rasulullah datang ke tempat beliau itu sering datang untuk memberikan makanan. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq berarti jadi Sidin aku pun harus memberikan makanan juga kepada orang tua itu. Sekalipun dia bukan agama Islam, sekalipun dia orang Yahudi, orang kafir. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke tempat orang tua itu. Nah, habis datang seperti biasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada apa dah? Artinya ulun Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengganti orang yang pertama memakan pian, kada Sidin berdiam aja. Sidin bawakan makanannya, Sidin siapkan di depan itu makanan. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun mengambilkan makanan untuk menyuapi Sidin, disuapi juga sama. Cuman pas sudah Abu Bakar mengambil makanan itu hendak menyuapi lawan orang itu, Sidin ambil suapnya. Ternyata Pak, ujar orang tua tadi sarik Sidin. Ujar Sidin bahasa kitanya ini akhzakallah itu artinya apa? Kalimat yang kada baik lah menyambat orang nih, bungolnya ikam nih bahasa itu, artinya bangsatnya ikam nih. Bingung sudah Bakar Siddiq. Kenapa itu? Maka aku datang membantu, aku datang memberikan makan, kok disumpahi Sidin? Kenapa? Ujar orang tua tadi, ujar Sidin, mana orang yang pertama memberikan aku makan mana? Ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang pertama memberikan pian makan jadi Sidin itu sudah kada ada lagi, sudah meninggal. Begitu ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di mana Sidin tahu? Kan Sidin ketika dia melihat, ya kan? Di mana Sidin tahu bahwa ini lain orang yang pertama memberikan makanan? Ternyata pas Sidin mengunyah nasi, mengunyah apa? Makanan. Wallahualam makanannya apa lah? Pas mengunyah makanan itu, ternyata makanannya kada dilanikakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kada tahu Sidin. Apa kurang lagi memperhatikan daripada keadaan orang itu. Kalau Nabi kita Muhammad SAW perhatiannya lebih besar.
daripada orang lain. Akhirnya makanan diambil Sidin, sobat Sidin, pas masuk ke mulutnya orang tua tadi, akhirnya tahu ini kada seperti orang yang biasanya memberikan aku makan. Orang yang memberikan aku makan biasanya makanannya ini sudah berpiring, sudah lanik makanannya, sudah halus-halus makanannya. Akhirnya tahu Sidin. Nah, mana orang yang pertama? Ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang pertama itu meninggal, sudah wafat di Madinah. Dan sini bertanya, orang yang memberi makan yang pertama itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Dan sama ketika Sidin hendak diberikan makan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sama menyambat seperti juga. Sama pokoknya nasihatnya gitu-gitu aja. Pokoknya jangan mengumpati Nabi, jangan mengumpati Rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah. Setelah tahu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketahuilah orang yang berikan makan pian yang sering datang ke sini berikan makan dengan menyuapi dengan tangannya sendiri, kemudian menghaluskan makanan itu adalah orang yang pian celak tiap harinya, orang yang pian fitnah tiap harinya. Akhirnya apa ujar orang tua itu? Akhirnya kalau emang dia benar-benar Muhammad bin Abdullah SAW, kalau emang dia benar-benar Rasulullah, kalau orangnya itu aja Sidin, maka aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah, hanya orang ini mendapatkan hidayah. Dengan apa dapat hidayahnya? Dengan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sidin kada membawai pertama, Sidin kada mengajak. Kalau yang dia kata ulun ini bawa agama yang kayak ini, biar harus beriman. Karena orang tua tadi dia buta, dia hanya mendengarkan kabar dari telinga aja. Ada orang-orang kafir yang fitnah, orang-orang kafir. Kayak ini ceritanya Muhammad, kan Rasulullah itu difitnah, disebarkan di kota-kota itu bahwasanya Rasulullah membawa agama yang sesat, agama yang salah. Sampai ke telinga Sidin, itu bangnya Sidin sampaikan sudah. Cuma Nabi kita Muhammad SAW dengan akhlak Sidin berdiam, Sidin kadang balas cacian, bahkan masih rutin memberikan makanan orang itu. Jadi luar biasa lah, luar biasa akhlaknya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, apa hikmah yang banyak yang bisa kita ambil di antara cerita ini? Hikmahnya satu, yang paling kuat hikmah tersebut adalah memberikan manfaat lawan orang lain. Memberikan manfaat lawan orang lain dengan apa yang kita bisa, maka orang itu adalah orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berisi ilmunya dengan ilmunya, yang berisi hartanya dengan hartanya, berisi pikirannya dengan pikirannya, memberikan manfaat lawan orang lain, yang berisi tenaga dengan tenaganya. Pokoknya apa yang kita bisa, yang kau memberikan manfaat lawan orang lain, maka berikan. Di situ jalan menuju cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ jalan terbuka bahwa ridho Allah, cinta Allah ada di situ. Apakah lagi yang kita bantu andai kata orang muslim? Apakah lagi yang kita bantu, yang kita berikan manfaat orang yang alim? Apalagi yang kita berikan manfaat itu adalah orang yang menuntut ilmu. Makanya kesempatan kalaunya ada jalannya untuk kita terbuka memberikan manfaat lawan orang yang menuntut ilmu, maka jangan sia-siakan pintu itu, jangan sia-siakan, jangan sia-siakan jalannya. Mungkin ada kita kesempatan. Kan tadi sudah disinggung Sidin. Jadi kesempatan kita hendak menyumbang banyu atau apa. Jadi di situ kita jalannya hendak mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat di situ. Dapat di situ kita. Artinya kita dapat pahala sedekah, kita dapat pahala membantu memberikan manfaat terhadap orang yang menuntut ilmu. Kemudian tanda kita cinta kepada orang-orang yang memperjuangkan agama, orang-orang yang menuntut ilmu itu, disitulah akan terbuka insyaallah rasa cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi mudah-mudahan juga kita dapat taufik, dapat hidayah, sehingga banyak kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu Rasulullah memberikan manfaat ilmunya, ya Nabi kita Muhammad juga memberikan manfaat akhlaknya, ya Rasulullah juga memberikan manfaat makanan tadi, ya Nabi kita Muhammad SAW juga. Kita kadang-kadang banyak, kita kadang-kadang memberikan manfaat seperti memberikan manfaatnya Nabi Muhammad SAW. Maka apa? Maka pilih apa yang kita kawal, maka cari apa yang kita bisa. Nah, di situ jalannya untuk kita. Mungkin di situ karena jalan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita di semuaan ini bisa memberikan manfaat
kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sedikit membaca kitab terusannya. Kita sudah sampai kepada perkataan Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi Ujarsidin, wa yubtilus salata al kalamu amdan walau biharfaini wa nasiyan in kasura. Dan membatalkan akan sembahyang. As-salat itu maf'ul awal, maf'ul apa? Maf'ul muqaddam. Maf'ul bih muqaddam itulah. Wa yubtilunya fi'il, al-kalamunya fa'il muakhar ngarannya. Nah, wa yubtilus salata al-kalamu amdan, membatalkan akan sembahyang oleh perkataan amdan yang bersengaja. Walau biharfaini, sekalipun cuma hanya 2 huruf. Jadi bilanya bebandir 2 huruf, kita masih waktu sembahyang, maka batal sudah sembahyang kita. Dulu di zaman sahabat masih belum ada larangan ini. Ujar sebahagian sahabat, kita Jerziden waktu sembahyang di zaman Rasulullah masih belum ada larangan untuk bebandir. Jadi boleh orang bahari lah, orang dulu sampai sembahyang tuh bandiran. Sahabat yang menceritakan. Apa ujar sidin? Ujar sidin sini ada hadisnya. Ada hadisnya, sahabat menceritakan itu. Ujar beliau, kunna natakallamu fis shalah. Dulu kami, dia sahabat, natakallamu fis shalah, kami bebandir, berbincang, berbicara pada waktu sembahyang. Yukallimur rajulu sahibahu, seseorang berbicara dengan orang yang ada di sampingnya. Yukallimur rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fis shalah, selagi di dalam keadaan sembahyang. Bebandiran. Allahu akbar. Kayak apa kabar kamu? Baik aja jadi sayangnya. Ini bilang kayak apa semalam, rame aja kah? Rame aja. Allahu akbar, rukuan. Nah, dulu jar sahabat kami berpandir berbicara waktu sembahyang. Sampai ada larangan yang dilarang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan sampai wah ini kita, jangan sampai wah ini masih diberikan, masih boleh kita sembahyang berbicara. Bah rame banget tuh berkisahan aja di dalam pas sembahyang tuh. Maka pas waktu-waktu itunya biasanya timbul ide-ide anak bebandir itu biasanya. Nah, makanya waktu maulid biasanya rame. Waktu maulid rame yang bebandiran. Itu waktu ramiannya bebandiran di situ. Tetamu kawan yang masih yang lawas kada tetamu, oh kayak apa kabarika, alhamdulillah baik, kayak apa ini habis maulid kita kerasaan. Andai itulah, andai di sembahyang itu masih diberikan, masih dibolehkan kita bebandir, rame banget bebandiran. Mbah angkat takbir langsung bebandiran bang. Kayak apa kabar, kayak apa si anu, kayak apa si ini, kayak apa harga ini, berapa harga sudah ini, berapa baru sebalik, itu bilang berapa uang sekilo aja, ibu-ibu sembahyang, Allahu akbar sudah nih takbir, melihat mukana sebelahnya bagus, berapa harga mukana ikam nih? Harganya sini di mana nukar, di sana non siapa nukar, belum tuntung lagi, hanya masih masalah mukana. Itu bisa ruku kena Allahu akbar rukuan. Tapi alhamdulillah hikmahnya Nabi kita Muhammad SAW melarang bebandir. Melarang. Karena waktu sembahyang syariat melarang kita berbicara. Waktu sembahyang itu kan hanya 1 menit ya. Paling berapa menit itu? Waktu sembahyang tuh ya kita anggap 7, 8 tuh paling lawas banget sudah. Orang yang sembahyang tuh 7, 8 menit tuh lawas banget sudah. Lawas. Itu. Anggaplah sudah 7-8 menit kita sembahyang. Nah, itu aja. Kita dipinta di dalam syariat, jangan sampai kita berbicara, jangan sampai. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya kebanyakan orang itu biasanya suka himong bebandiran, himong berbicara. Sehingga ditahan dulu situ. Nah, kalau ibadah yang lain kenapa Pak?
Ibadah yang lain kita puasa sambil berpandir enggak apa-apa. Kita berzakat sambil berpandir pun enggak apa-apa. Kalau yang lain kita majelis sambil berpandir enggak apa-apa. Cuman di waktu salat beda. Di waktu salat. Waktu sembahyang munajat, menghadapnya seorang hamba yang 100% menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dilarang kita untuk berbicara selain daripada takbir, tasbih, tahlil, tahmid, kada boleh. Ya. Nah, dari sinilah ketika Nabi Muhammad SAW ujar sini, pas sudah orang-orang berbicara waktu dulu turun syariat sembahyang, ujar Rasulullah, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Ujar Rasulullah, sembahyang ini ada pantas di dalamnya kita untuk berbicara. Sesungguhnya salat ini hanya untuk bertasbih, untuk bertakbir, dan untuk membaca Al-Quran. Nah, sehingga dilaranglah orang-orang berbicara dalam sembahyang. Dan apabila ada yang berbicara dalam sembahyang secara sengaja dua huruf, maka batallah sembahyangnya, termasuk orang yang berdehem. Bilanya berdehem itu nah, keluar dua huruf bilanya huruf hamzah lawan kha biasanya gitu kan, bedehemnya keluar dua huruf itu, maka batal sembahyangnya, terkecuali orang yang sedang di dalam keadaan membaca yang wajib. Nah, ini contohnya kita baca Fatihah. Pas membaca Fatihah, di tengah-tengah baca Fatihah, sekalinya kita kada kawa membaca Fatihah meneruskan. Kenapa? Karena ada dahak tahalang di sini. Tahalang di sini. Ada kawa kita baca meneruskan Fatihah, kada kawa lagi mengeluarkan huruf, ada dahak di sini. Nah, mau kada mau kita mengeluarkannya, menghilangkan ini dengan apa? Dengan kita berdehem. Gitu kan? Nah, keluar huruf hamzah lawan huruf kha. Itu ketika membaca yang wajib, maka tidak batal atau tidak mengapa sembahyang kita. Kenapa? Karena kita hendak meneruskan membaca yang wajib. Atau kita tahiyat. Kan tahiyat hukumnya apa? Wajib. Nah, hendak tahiyat pun sama. Kalau kita pas hendak tahiyat, habis itu kita tidak bisa meneruskan tahiyat karena ada yang menghalangi ini, itu dengarnya balgam atau yang lainnya itu, dahak bahasa kitanya. Nah, karena itu yang menghalangi, maka mau kada mau kita hilangkan supaya huruf keluar dengar berdehem itu. Kita anukan, kada apa itu, keluar dua huruf kada batal karena untuk meneruskan bacaan yang wajib. Nah, kalau bacaan yang sunnah, kalau untuk bacaan sunnah hanya untuk membaca bacaan di ruku, andai kata bacaan ruku subhana rabbiyal azimi, pas sudah ruku kita sekalinya ada hak timbul di sini, kada kawa lagi mengucap tasbih itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, kada kawa. Habis itu apa? Kalau kita berdehem untuk keluar huruf membaca tasbih, ternyata kita berdehem keluar dua huruf hamzah lawan kha, maka batallah sembahyang kita. Nah, terus kayak apa caranya? Kita bersujud, berdiam aja. Apa namanya? Kita ruku, kita kan usah baca apa-apa. Karena bacaan hukumnya sunnah. Nah, bacaan hukumnya sunnah. Kalau kita berdiam gini, kita batal sembahyangnya kita. Lebih baik kita berdiam sampai tidak masih ada lagi tahalang di sini. Jangan baca bacaan tidak sampai sujud, kada apa-apa. Sampai tahiyat kita. Nah, tahiyat hanya waktunya di situ kita kada apa berdehem karena bacaan yang wajib. Apalagi bacaan surah, andai kata sama surah. Nah, ini biasanya kita terjadi pada imam kita harus hati-hati. Imam perhatikan, kalaunya hendak berdehem harus bisa melatih supaya keluar sebuting huruf aja. Bisa melatih. Ngalih kira-kira berdehem itu keluar satu huruf, kayak huruf kha aja keluar. Ketahui jalan caranya lah. Kebanyakan bisa dua huruf. Kayak itu nah, huruf hamzah lawan kha biasanya. Namanya kawa satu huruf aja kada apa-apa. Punya kawa. Latihan lah imam-imam. Yang biasanya itu imam dia berdehem untuk apa? Hanya untuk memperbagus suara tatkala membaca surah. Maka hukumnya batal sembahyangnya. Amun keluar dua huruf. Hanya untuk memperbagus suara membaca surah.
Beda halnya membaca Al-Fatihah. Kada kau membaca Al-Fatihah. Ini kalau suara kada bagus lah. Suara kada bagus. Tanpa berdehem, tapi masih keluar hurufnya. Masih keluar. Al-Fatihah tadi, tanpa kita berdehem baca Al-Fatihah masih kawak huruf-hurufnya keluar, tetapi kurang bagus saja kancangannya kali. Andai kata. Nah, masih kawak keluar huruf Al-Fatihah, terus kita berdehem untuk memperbagusi bacaan Fatihah, tetap batal. Tetap batal. Kenapa? Karena dia masih bisa membaca Al-Fatihah dengan sah saja, cuman hendak memperbagus suara aja, akhirnya dia berdehem itu keluar 2 huruf, batal sembahyangnya. Ya. Nah beda orang yang batuk, yang kada kau menahani, batukan sidin, yang batukan, kohok sembahyang. Nah itu kan ada apanya, maafu beliau itu yang batuk-batukan tuh gara-gara 5 bungkus sehari. Sidin batukan tetap wajib sembahyang. Yang batukan ini entah laki-laki binatang wajib sembahyang. Cuman itu kan keluar banyak huruf itu. Itu berapa? Di dalam rakaat ini berapa kali rajin sini batuk? Tetap wajib sembahyang. Cuman itu dimaafkan. Orang-orang tersebut dimaafkan. Jadi perhatikan entah kita yang jadi imam atau orang yang jadi makmum, perhatikan. Kebanyakan yang berdehem tadi, kebanyakannya di imam belum. Imam perhatikan bujur-bujur. Imam harus lebih menjaga sah sembahyangnya daripada menjaga pujian orang bagus bacaannya. Lebih baik menjaga sah sembahyangnya daripada menjaga pendengaran orang lebih bagus mendengarkan suaranya. Jaga sah sembahyangnya. Sia-sia bagus kedengaran membaca ayat suara, tapi sembahyangnya kan sah, kan sia-sia. Biar dia biasa aja, tapi mun kawa bagus lawan kada berdehem tadi lah. Nah itu biasanya jarang juga, cuman terjadi biasanya. Nah lalu makmum yang tahu terkadang tuh kenapa ini imamnya gini, padahal baca surah, kenapa imamnya berdehem. Kalau ada makmum yang tahu itu menganggap itu batal sembahyangnya orang imamnya itu. Begitu. Nah, jadi ini masalah berbicara jarsidin walau biharfa ini sekalipun 2 huruf atau 1 huruf tapi yang bisa dipaham. Yang 1 huruf bisa dipaham itu biasanya perkataan datang dari Arab, perkataan Arabi. Ini paling hebat perkataan ini yaitu bahasa Arab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arab itu luar biasa. Ada majaznya, ada hakikahnya, ada ini macam-macam. Sehingga Allah taala memilih Nabi kita Muhammad SAW dipilih dari kebangsaan Arab karena itu bahasa yang paling bagus sudah. Sekalipun orang dunia ini menganggap bahasa Inggris yang lebih hebat. Kadang itu bahasa Arab kalau dibanding makna dari kalimat-kalimat itu, bahasa Arab yang lebih hebat. Makanya bahasa Arab ini ada 1 huruf tapi mengandung makna. Coba cari bahasa kita 1 huruf mengandung makna, kira-kira adalah sehuruf aja. Cari mulai A sampai Z. A apa maknanya di bahasa kita? Kadeda. B apa? Kadeda. C apa? Kadeda. Cuman kalau bahasa Arab 1 huruf dicontohkan biasanya dengan huruf qi. Qi itu kan sebutin huruf aja. Nah, apa artinya itu qi itu? Qi itu artinya peliharakanlah. Bahasa kita lihat huruf kita berapa huruf itu? Bahasa Arabnya sebutin aja. Huruf kita peliharakanlah atau jagakanlah. Makanya ada waqina, ada benar. Dan peliharakanlah kami, jagalah kami daripada atau jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Nah, qi itu 1 huruf di dalam bahasa Arab tapi bisa dipaham. Bilanya ada orang yang berbicara dengan bahasa Arab dengan mengucapkan qi dalam sembahyang, maka dia batal salatnya. Atau ada juga dicontohkan dengan huruf ain dari wa'a ya itu artinya itu pahamilah olehmu, pahami itu kalau kita bahasa 1 huruf ini kereda 1 huruf yang memberikan makna, bahasa kita yang kereda. Bilanya ada 1 huruf berbicara yang mengandung makna, maka
sembahyangnya batal. Bilanya berbicara satu huruf yang kadang mengandung makna dalam sembahyang, maka sembahyangnya kada batal. Asal jangan dipanjangkan hurufnya. Jadi kita, andai kata kita di dalam sembahyang, ada yang mau mandir, nya sembahyang nih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tuntung sudah membaca Fatihah, kita pandirnya maka ada batal. Ada batal. Asal jangan bermain-main. Bilanya main-main, bebandir satu huruf tadi, main-main aja, maka itu pun akan membatalkan sembahyang. Membatalkan. Jadi intinya sudah, siapa yang berbicara di dalam sembahyang dua huruf, maka bilanya keluar dari lidahnya ini dua huruf, maka sembahyangnya batal. Nah, ada lagi orang yang lupa kalau dia di dalam sembahyang. Kada ingat nih bahwa sembahyang. Kada ingat bahwa ini dalam keadaan sembahyang. Kayak apa caranya? Orang yang kada ingat dimaafkan, tidak mengapa dia bepandir, asal jangan melebihi daripada 4, ada yang memadahkan 6 kalimat. 6 kalimat. Tapi dengan syarat orang tadi kada ingat. Long jarang orang ini sembahyang kada ingat sembahyang, jarang. Pemandir. Ini kata Allahu Akbar sudah, khusuannya nih. Khusuannya Bismillahirrahmanirrahim sudah rakaat yang kedua, sudah rakaat yang ketiga. Kayaknya tiba-tiba ada orang mengatok, tok di rumah. Nah, saking kada ingat dalam sembahyang, lalu bertakon siapa di luar? Jadi siapa di luar? Itu apakah dia batal sembahyangnya? Kada. Cuman dengan syarat ini kada ingat bahwa dia sembahyang. Namunnya ingat-ingat aja, kada boleh. Siapa di luar? Siapa sebuteng di luar 3 buting, kada melebihi daripada 6 kalimat. Maka orang ini sembahyangnya kada batal. Alasannya kenapa? Karena dia nasian. Karena dia lupa dalam keadaan sembahyang. Ini sadang benar lah. Ini lupanya kada dalam hatinya aja, sekalinya kada ingatnya sampai tak keluar bahwa dia sembahyang. Nah jasidin tadi wanasian dan jasidin batal berbicara di dalam sembahyang itu in kasura, apabila banyak berbicara. Apa dobit banyak? Jadi kita tahu bilanya kada ingat banyak bepandir dalam sembahyang hanya batal. Bila kada banyak kada batal. Nah, bilanya ditakuni apa gerang banyak itu ukurannya berapa? Ukuran banyak itu ada mengatakan 4 kalimat, ada mengatakan 6 kalimat. Itu ada di ta'liknya adalah. Nah, kalimat itu apa? Kata. Aku 1, masuk itu 2 kalimat, masuk. Ke 3, masjid andai kata 4 gitu. Pokoknya tiap-tiap kata itu ngarannya kalimat. Nah, jadi bilanya ada orang berbicara ada 4 kalimat atau 6 kalimat, maka masih belum batal. Cuma amunnya lebih daripada itu maka batal sembahyangnya. Jadi mudah-mudahan kita benar-benar bujur-bujur kita dalam melaksanaan sembahyang ini. Mudah-mudahan kita kada kurang rukun, kada kurang syaratnya, dan mudah-mudahan kekhusyuan kita terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita tiap-tiap beribadah kepada Allah, di dalam kita tiap-tiap melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di bulan Maulid ini ditambah akhlak kita, ditambah budi pekerti kita untuk mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ditambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ditambah ihtimam, perhatian kita untuk memperhatikan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, untuk memperhatikan apa yang dikerjakan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang paling banyak memberikan manfaat terhadap seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, terhadap sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi sampaikan kepada